warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku tercinta kelas 8, dari mulai kelas 8A sampai dengan kelas 8F, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8 ini masih bersama saya, yakni Bapak Ahmad Sofiullah SH. Nanti kita akan mempelajari beberapa pengertian dan pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ada beberapa bab di dalam buku LKS ini, nanti kalian bisa beli di sekolah untuk buku LKS ini. Jadi nanti kalian mempelajarinya bisa lebih mudah melalui akun YouTube Bapak di akun Ahmad Sofiullah. Ya, jadi nanti kalian bisa lihat caranya dan kalian bisa belajar bertatap muka langsung melalui YouTube dengan Bapak di Android handphone kalian. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang meyakinkan kitab-kitab Allah. Judulnya di bab pertama, yang meyakinkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Nah, mengapa di bab pertama ini di kelas 8 menceritakan tentang kitab-kitab Allah? Karena di kelas 7 kemarin, di tahun sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada Allah, dan lain sebagainya di bab-bab sebelumnya. Nah, jadi untuk di bab ini Bapak akan menjelaskan tentang meyakinkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Yang pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Apa kata Allah? Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 4. Wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam bentuk kitab, tetapi juga dalam berbentuk suhuf ataupun lembaran-lembaran. Di antaranya Nabi yang menerima suhuf adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Berikut ini adalah perbedaan antara kitab dan suhuf. Ya, jadi perlu kalian tahu, ada kitab, ada suhuf. Yang Allah turunkan itu ada dua macam, yakni yang pertama kitab, yang kedua suhuf. Ini adalah panduan ataupun tuntunan, referensi bagi seluruh umat manusia ketika di zamannya para nabi-nabi. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama adalah kitab. Apa makna kitab? Apa yang disebut dengan kitab? Kitab ini lebih lengkap dibandingkan isi suhuf. Ya, jadi kitab ini lebih lengkap isinya dibandingkan daripada suhuf. Apa yang disebut? Dua, bentuk dari kitab sudah dibukukan. Ya, jadi sudah dibukukan seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Ya, jadi masih terbentuk lembaran-lembaran terpisah. Fi suhuf berbentuk lembaran-lembaran. Nah, selanjutnya, ya, jadi tadi dua ya, perbedaan antara kitab dan suhuf. Kalau kitab sudah dibukukan, suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Nah, selanjutnya nama-nama kitab yang kita ketahui. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat Al-Quran. Nah, apa yang disebut dengan kitab Taurat? Nah, ini kitab Taurat artinya adalah memiliki isyarat ataupun syariat. Kitab Taurat disebut juga dengan kitab Taurat ataupun Torah.
Nah, kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Musa kitaba la'allahum yahtadun." Apa artinya? Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Surah Al-Mu'minun ayat 49. Jadi kitab Taurat ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk para Bani Israel di kaumnya, yakni Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Yang kedua, kitab Zabur. Jadi kitab Zabur ini merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 di Yerusalem. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud dan pada abad 10 tempatnya di Yerusalem. Kitab ini disebut juga kitab Mazmur. Kitab apa? Kitab Mazmur. Apa? Kitab Zabur ditulis dalam bahasa apa? Kipti. Kitab ini diturunkan kepada Bani Israel, ya, untuk menjadikan pegangan dalam meniti kehidupan. Kandungan kitab Zabur adalah doa, zikir, nasihat, hikmah, dan menyuruh kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi siapa? Daud alaihissalam. Kepada siapa? Sama, yakni kepada Bani Israel, yakni kepada orang-orang yang ada di Yerusalem dan sekitarnya. Nah, mana dalilnya? Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad fadalna ba'dhan nabiyina 'alal ba'd wa atayna Dauda zabura. Kata Allah apa? Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Isra ayat 55, Allah menjelaskan bahwasanya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Seperti itu. Nah, yang ketiga apa? Kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Untuk disampaikan kepada umat, yaitu kaum Nasrani. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Jadi tempatnya masih sama, yakni tempatnya di Yerusalem seperti kitab Zabur. Kitab Injil sering kita dengar dengan istilah kitab Bible, ya. Jadi bahasa sekarang itu bahasanya Bible. Ya, lebih banyak orang mengenal Bible ataupun kitab Injil. Allah berfirman, mana keterangannya? Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya apa? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberikan Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Surah Maryam ayat 30. Selanjutnya, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran terakhir, kitab penuntut akhir daripada kitab-kitab yang 3 tadi. Yang akhir adalah kitab Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Bukan untuk Bani Israel saja, bukan untuk kaum Quraisy saja, bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Tepatnya Allah turunkan pada abad ke-7 atau 6 Agustus 610 Masehi. Al-Quran Allah turunkan atau letaknya kepada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran ini meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlakul karimah, tarikh, dan syariat
Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah terangkan, semuanya Allah jelaskan di dalam kitab Al-Qur'an. Isi dari Injil, isi dari Taurat, isi dari Zabur, Allah sempurnakan di dalam kitab Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Kata Allah, bagaimana? Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran membenarkan semua kitab yang tiga dan Al-Quran menyempurnakan semua kitab-kitab yang tiga. Nah, jadi di pembahasan yang pertama ini, yakni meyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, di antaranya 4 yang wajib kita ketahui, yakni yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang terakhir kitab Al-Qur'an. Dan yang kedua, ada 2 bagian. Kitab ini berbentuk suhuf dan ada yang berbentuk kitab. Seperti itu. Ya, demikian. Nanti kalian lihat di deskripsinya untuk pengertian dan lain sebagainya. Untuk pertemuan sekali ini, Bapak berikan ilmu ataupun materi tentang bab 1 yang meyakinkan kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Kalian bisa baca-baca lagi di buku LKS yang sudah disediakan oleh pihak sekolah, dan nanti di deskripsinya Bapak akan tulis dan Bapak akan terangkan tentang pengertian dari kitab-kitab yang Bapak jelaskan tadi, meyakinkan bahwasanya diri kita ini Allah turunkan kitab-kitab yang 4 tadi. Oke, demikian dari Bapak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.